Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu yang mana pada siang berbahagia ini kita berkumpul di lapor kedua dalam rangka mensosialisasikan budaya positif di sekolah atau implementasi itu sama ya. Ini program Sekolah Merdeka Guru Penggerak ya, sebetulnya tidak kita buat ini, tapi namanya baru muncul. Dan contoh literasi kita lakukan, literasi aturan tata tertib sudah kita sampaikan. Tata tertib itu kan budaya di kelas ada, aturan kelas sudah juga kita buat oleh wali kelas. Jadi sudah kita lakukan, tetapi waktu itu namanya tidak tahu kita ini. Nah, sekarang karena muncul guru penggerak, guru merdeka, dan besok kita akan menerapkan kurikulum merdeka mandiri berubah ya, kelas besok untuk seluruh rakyat dibuat. Jadi sebetulnya ini kurikulum itu wajib diikuti ya. Jadi kita sudah serentak semuanya. Ya. Jadi dalam ini untuk ya, tugasnya juga sekaligus kita harus juga mengetahui budaya-budaya apa saja yang sudah kita terapkan di lingkungan SMP Sore 2 ini ya. Untuk itu paparan kita berikan waktu kepada mudah-mudahan ini kita pakai tes ini kan untuk lulus ujian dan untuk menjelang habis masa penggerak itu kan selama 6 tahun 6 bulan. Besok kepala sekolah itu, calon kepala sekolah itu dari guru penggerak, bukan lagi caket ya. Kepala sekolah itu sudah dibatasi kalau itu hendak melawan menerapkan aturan itu maksimal paling lama 16 tahun. Nah, kalau saya dah habis, kalau 16 tahun habis ya, 2 periode 4 tahun di sekolah itu sudah. Itu kalau mau ditambah lagi 2 periode lagi, sudah itu habis tuh. Jadi seluruhnya besok akan digantikan oleh guru penggerak ya. Jadi guru P3K berhak menjadi kepala sekolah dengan aturan-aturan. Bahkan pangkat diturunkan menjadi 3B dan berhak untuk menjadi calon sekolah. Berarti guru penggerak berarti grade 7, 9, 10 bisa jadi kepala sekolah. Ya. Jadi kepada rekan-rekan, kalau ada kesempatan ikut ya, program guru penggerak itu ya, karena ini kalau kita lakukan ini bagus untuk diaplikasikan setiap kepada siswa kita dan untuk untuk lingkungan sekolah ini. Jadi itu ya, kita persilakan kepada penjawab untuk menyampaikan implementasi budaya di SMP Sore 2 ini. Waktu sudah persilakan. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya, Iwan Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pelalawan, untuk mensosialisasikan budaya positif di sekolah kita. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwasanya harapannya tadi selain ini tugas yang diamanatkan kepada saya, juga diharapkan ini untuk dilaksanakan atau dijalankan di sekolah tempat CGD itu berasal. Nah, itu dia. Sebenarnya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kita sih sudah sebenarnya sudah pernah
melihat tanpa kita sadari sudah kita laksanakan. Ada beberapa poin yang sudah kita laksanakan. Cuma kita nggak tahu itu ternyata bagian dari budaya-budaya positif. Jadi dalam hal ini saya tidak coba untuk menggurui kepada bapak ibu guru, karena ibu semua berprofesi sebagai guru gitu. Jadi saya tidak untuk menggurui, saya hanya sekedar sharing, kemudian dalam hal menyelesaikan tugas saya dan menyampaikan amanat yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu kepada bapak ibu semua. Sebelum saya mulai kegiatan ini, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di ruangan laboratorium kita cinta ini. Selamat beserta salam di alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam hal ini saya coba berbagi ilmu kepada rekan-rekan semua dalam materi budaya positif di SMP Negeri Surabaya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita ini dia ada 6 harapan setelah kita belajar nanti. Diharapkan setelah kita nanti saya memaparkan ini kita memahami, kemudian kalau bisa kita juga nanti mampu menerapkan, baik itu nanti ketika kita sebagai piket, kita sebagai guru bidang studi, ataupun kita sebagai wali kelas, kemudian juga kita kalau sebagai orang yang berkompeten untuk mengurusi permasalahan-permasalahan siswa kita. Sebenarnya tadi harapannya semua kita yang ada di warga sekolah SMP Negeri Surabaya hadir untuk mengikuti kegiatan ini supaya bisa berguna kita. Karena di ajaran baru nanti kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, dan ini sejalan dengan kurikulum itu. Cara penanganan siswa yang nanti seperti inilah nanti yang harus kita laksanakan. Tidak bisa main hantam kromo saja. Kasusnya mungkin di sepatu, tapi permasalahannya di fisik. Ya kan, kita sering jumpai seperti itu. Anak tidak mengerjakan PR, tapi bendera yang harus dihormati. Kan tidak sejalan. Tidak mengenal kepada sasarannya. Anak tidak melaksanakan PR, tapi dia harus lari-lari, harus muter-muter, bahkan mungkin harus melayang ke badannya buku atau apa gitu. Jadi harapan kita berubah setelah melaksanakan atau menggunakan kurikulum Merdeka Belajar nanti. Inilah yang harus kita terapkan cara penanganan. Kebetulan orang-orang BK juga ada di sini, wali kelas juga sebagian sudah ada di sini. Diharapkan mampu memahami dan menerapkan disiplin positif dan kebijakan universal. Kemudian motivasi, hukuman dan penghargaan, mengetahui nanti perbedaan di mana. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian selanjutnya segitiga restitusi. Kita berangkat dari kata disiplin. Sharing kita hari ini kita mulai dari kata disiplin. Mungkin sudah tak asing lagi dari kawan-kawan semua dengan kata disiplin ini. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu semua mengenai kata disiplin? Izinkan saya jalan-jalan, saya nggak bisa diam. Pasti aturan, ya kan? Hukuman. Bagaimana caranya anak itu supaya disiplin? Kita kasih hukuman, kita kasih peringatan, kita kasih bla 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 bla. Pasti tujuannya harus disiplin. Tadi juga sudah saya singgung. Untuk mencapai kata disiplin tadi kadang nggak sesuai ya. Dan anak terlambat 5 menit atau 10 menit tiba di sekolah. Hukumannya apa? Kutip sampah. Sesuai. Anak tidak memasukkan baju. Ada sebagian kawan-kawan menggunakan itu. Dendanya pena.
Iya, ada seperti itu. Iya kan? Jadi harapannya setelah ini nanti kita coba berbenah masing-masing. Kita nggak tunjuk si A si B, namanya kita sharing, ya kan? Setelah ini kita harapkan adanya perubahan. Karena di disiplin ini harapannya hukuman itu adalah alternatif terakhir. Kalau memang masih bisa dilaksanakan secara persuasif dan kesalahan tadi bisa kita minimalisir, kita selesaikan dulu. Hukuman itu adalah alternatif terakhir. Ingat itu Bapak Ibu. Jangan belum apa-apa. Mungkin saya juga seperti itu dulu. Bapak Ibu kan tahu saya seperti apa. Belum sempat ngomong anak itu karena saya jalan duluan. Itu kan. Ternyata yang saya lakukan hari itu adalah salah. Jadi disiplin ini harapan kita anak itu, seseorang itu berharap ada kepatuhan. Itu yang diharapkan, patuh dia, taat dia dengan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Itulah disebut dengan disiplin. Oke, lanjut kita. Dari disiplin tadi ada kebajikan yang diharapkan. Kalau sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, ini dia kebajikannya. Kebaikan yang timbul dari anak itu. Dari anak itu muncul ini. Anak itu beriman, anak itu bertakwa, bla 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 bla, ada 6. Mungkin sudah tak asing lagi. Apalagi kawan-kawan yang baru selesai melaksanakan PPG. Ya kan? Ini dia profil pelajar Pancasila. Itu harapan. Muncullah generasi seperti ini di kurikulum Merdeka Belajar. Walaupun ada kebajikan-kebajikan yang lain dari berbagai institusi, ada juga. Tapi yang untuk pendidikannya ini yang digunakan. Anak itu mampu bergotong royong, anak itu mampu berkebinekaan global. Itu harapannya dari proses tadi. Saya ringkas saja dari sifat kita ya. Oke. Selanjutnya, ini motivasi perilaku manusia. Kenapa dia harus disiplin? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia tidak mau dihukum, disiplinlah dia. Dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya anak itu anak baik, dapatlah ranking dia, disiplinlah dia, tertib dia. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, itu bawaan dia. Oh, maunya aku seperti ini, aku nggak mau menjadi yang urakan atau gimana, penilaian orang lain juga. Oke, itu motivasi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kenapa kita bisa berbuat disiplin, tertib, teratur. Oke. Untuk sampai ke sana, sampai ke proses disiplin tadi, Bapak Ibu nanti diharapkan mampu membuat ini, mengarahkan ini di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ini disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu muaranya nanti orientasinya ke profil pelajar Pancasila, yang isinya adalah berupa curahan pendapat. Bapak Ibu nanti berdiskusi dengan anak-anak. Apa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang bisa kita buat? Nggak perlu panjang-panjang, nanti saya berikan contohnya. Kesepakatan kelas. Makanya saya arahannya ini adalah untuk wali-wali kelas, kemudian nanti kepada kita guru-guru yang ngajar juga bisa mengarahkan ini. Jumpa permasalahan-permasalahan, tahu begini caranya. Apa yang harus kita ucapkan, apa yang kita harus kita lakukan kepada anak tersebut. Oke? Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas. Suatu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan ada keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat memberikan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ini dia item-item cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Harus dibedakan ini dengan bahasa-bahasa yang positif dia. Peraturan itu lebih rinci dia. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau di keyakinan kelas, bersih itu lebih baik. Itu bahasa-bahasa positif. Oke? Jangan mengganggu teman.
itu bahasa negatif. Dan tertib itu lebih baik dan menghargai orang lain itu lebih baik. Itu dia. Oke. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, simple, bermakna, tapi dapat dipahami oleh semua warga kelas. Oke. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang harus diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Memang pendapat mereka yang kita tampung, tapi habis itu nanti bahasanya yang kita sempurnakan. Oke Bapak Ibu, sampai di sini paham ya? Paham. Untuk pembuatan. Kemudian bersedia meninjau kembali. Seandainya nanti ada dari keyakinan kelas itu yang tidak cocok untuk diterapkan di kelas itu, bisa kita revisi, bisa kita perbaiki di kemudian hari. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ini beberapa contoh keyakinan kelas. Saling menghormati, menghargai, dan mengasihi teman. Kenapa? Lebih rajin dan mendengarkan guru saat menjelaskan sehingga pelajaran menjadi menyenangkan dan ada interaksi antara guru mapel dan murid. Nanti kalau apa saya share lagi ke Bapak ini. Ini ada beberapa contoh saya bawa. Ini juga mencuci tangan sebelum masuk kelas, budaya 5S, senyum sapa salam sopan santun, disiplin dan tata tertib, selalu angkat tangan ketika akan bertanya. Bapak Ibu, seluruh materi yang saya sampaikan hari ini memiliki rangkaian yang tidak boleh terpisahkan. Dan harus ada keyakinan kelasnya karena di situ proses penindakan ada terjadi penyimpangan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak, maka kita akan kembalikan lagi kepada mereka untuk mengingat apa keyakinan kelas nanti yang sudah mereka langgar, apa keyakinan kelas yang sudah mereka tidak patuhi gitu. Oke, ini dia. Jadi lagi ada keyakinan kelas juga. Berikutnya, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas. Tergantung hasil curah pendapat lagi. Tampung saja, tampung sebanyak-banyak. Tapi nanti Ibu sempurnakan dengan bahasa Ibu. Tapi dari hasil curah pendapat mereka. Oke. Yang mendasari ini semua adalah ini, kebutuhan dasar manusia. Terjadinya penyimpangan itu ini. Terjadinya kasus Sayyidina. Di poin nomor 2. Ya Bu, Tanjung merasa diterima, tapi dia tidak merasa diterima. Love of belonging. Itu dia. Bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kadang anak itu membuat kesalahan untuk kesenangan saja. Contoh kayak kasus yang baru terjadi tadi, Hondanya si Lola. Bisa jadi hanya untuk kesenangan, atau untuk poin kelima ini, untuk menunjukkan powernya. Dia berkuasa di sini. Dia merasa berkuasa. Mungkin si Lola sudah menyakiti hatinya, ya kan? Dia untuk menunjukkan kekuasaannya, dia ganggu atau dia rusak kendaraan si anak tersebut. Ini dia kebutuhan dasar manusia yang membuat perilaku anak-anak itu kan turun naik akibat ini tadi. Kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Kemudian kalau seandainya terjadi itu, di sini Bapak Ibu nanti harus bersikap. Di sini nanti Bapak Ibu harus bersikap seandainya terjadi. Dan 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sebagai pembutuhkan, Bapak Ibu nanti berposisi sebagai pembuat merasa bersalahkah, Bapak Ibu memposisikan Bapak Ibu sebagai temankan, Bapak Ibu memposisikan diri sebagai pemantau, atau Bapak Ibu memposisikan diri sebagai seorang manajer. Kita lihat.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Apa gantinya? Bisa Saya di mana? Saya seperti apa? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil
posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini lagi. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengangkat saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
Ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak. Jadi untuk mampu ke posisi manajer itu kita harus memahami atau mengetahui segitiga restitusi yang dibedakan. Jadi mungkin setelah melihat video tadi, mungkin kita sudah tahu kalau saya jelas di posisi 1. Jadi saya lihat itu tadi saya tidak tahu sendiri dulu pertamanya warna ya kan, main tendang sana tendang sini. Nah kan tinggal apa ukur diri dia saja. Cuma arahnya kalau bisa kita untuk bisa ke tahapan manajer itu yang paling ideal. Jadi untuk bisa sampai ke situ kita harus memahami teori. Ini disebut dengan segitiga restitusi. Ada sisi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu dia tadi, keyakinan kelas tadi. Maka dia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dari sisi-sisi ini ada pertanyaan-pertanyaan ideal dan itu. Nanti akan saya tunjukkan slide-slide-nya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini, termasuk pernyataan-pernyataan yang bisa kita sampaikan ketika si anak kita menghadapi anak yang bermasalah. Pada sisi validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu pernyataan yang kita sampaikan ke anak tersebut. Kemudian setelah validasinya sudah tahu kita titik permasalahannya di mana, pada sisi menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu pernyataan-pernyataan. Ini bisa saja nanti kita kembangkan sambil kita belajar, jumpa kasus kita, bisa kita tambahkan di sisi ini apalagi yang harus kita tambahkan. Saya juga punya beberapa contoh. Pada sisi menstabilkan identitas, studies of identity. Bagian dasar dari segitiga tujuan untuk mengubah anak dari orang yang gagal, ya, karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini ada beberapa contoh. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita stabilkan dulu emosi dia.
Dan jangan dia sudahlah salah, makin kita vonis, makin kita intimidasi, kita stabilkan dulu, kita netralkan dulu jiwa dan raga dengan pernyataan yang menyejukkan. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya kan? Ini dia di bagian. Dan ini di sisi menstabilkan identitas. Kemudian pada sisi validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Itu yang saya sebut tadi, kebutuhan dasar tadi yang sudah kita lewati tadi. Mungkin ada salah satu dari bagian kebutuhan dasar yang tidak tercapai sama dia, maka terjadinya penyimpangan. Dan ini dia pernyataan-pernyataan bisa kita ucapkan. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Misalkan dia membuat anak, maka dia berbuntut di berkelahi. Begitu kita proses, bisa saja pernyataan ini yang kita sampaikan. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Bisa saja tentang memukul dengan kayu, memukul dengan apa, kan itu dia dari pernyataan ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Oke, ini pernyataan-pernyataan bisa dituturkan pada sisi validasi tindakan yang salah. Kita tahu dia melakukan tindakan yang salah, tapi harus kita tenangkan dia. Oke, lanjut pada sisi menanyakan keyakinan. Sudah tahu dia berbuat salah, masuk ke proses ini. Itu dia tahapannya. Jangan belum mau dia mengakui kesalahannya, belum sadar diri dia berbuat kesalahan, sudah langsung kita masuk ke proses ini, jangan. Oke? Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Itu dia. Oke, pernyataan-pernyataan yang bisa kita sampaikan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Itu dia. Dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Ini yang kita tanyakan. Dia nanti akan menjawab sendiri. Misalkan saya tidak menghargai orang lain, Pak. Gitu. Atau kan saya sudah membuang sampah sembarangan, Pak. Tidak menjaga kebersihan, Pak. Dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Oke, lanjut. Saya kasih contoh lagi penerapan segitiga restitusi. Oh, ada lagi kuning. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nanti ini datang membuat. Bisa.
Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita hati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Gimana Ibu? Ada gambaran ya? Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan studi perbuatan restitusi. Cuma kita giring dia Bapak Ibu. Tadi kan pernyataan-pernyataan itu kan sudah ada. Pada sisi pertama, Yang pasti menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segi tidak menunjuk peran menggeser identifikasi sebagai identitas. Murid yang sedang bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dalam memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran semua kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia bagi Ibu dan Bapak Guru. Dan harapannya setelah melihat teori segitiga restitusi tadi, nanti kita bisa ada perubahan pada diri kita masing-masing, terutama kepada saya pribadi. Untuk kalau menurut saya, tinggal Bapak Ibu memahami apa namanya teori-teori tadi, strukturnya. Lah, ketika di sisi ini, apa pernyataan yang harus disampaikan ketika di sisi ini, apa yang harus pernyataan yang disampaikan. Kemudian pada keyakinan kelas, apa pernyataan yang bisa disampaikan. Nah, jadi setelah memahami itu, memang tahu kita, oh ini yang harus saya sampaikan. Anak itu sekarang posisinya seperti ini yang harus saya laksanakan. Dan dikatakan ibu tadi juga, kalau memang permasalahannya simpel, sederhana, nggak perlu langsung mengikuti tahapan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Bisa, kalau bisa saya jawab. Kemudian ada semacam tugas sama kita. Kita mulai nanti kita buat keyakinan kelas. Setelah itu dari keyakinan kelas 6 kelas yang ada
kita lebur menjadi keyakinan sekolah. Nah, dia menjadi peraturan sekolah. Jadi tak lagi kita bertindak sesuka hati lah kita bilang, ya kan? Sudah kita ini kan gitu. Sudah kita batasi ketika terjadi penyimpangan ini dia apanya. Jadi sambil belajar lah kan, sama-sama belajar. Bu BK bantu nanti kawan-kawan juga, saya bantu juga. Saling kita buat teamwork lah, ya. Kita buat teamwork, sama-sama kita belajar nih macam mana membuat segitiga institusi itu. Makin banyak masukannya, makin banyak pernyataan-pernyataan yang bisa kita dapat, makin kaya, makin gampang kita untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi bersama anak-anak. Mungkin itu pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semua, terutama untuk saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kekurangan datanya dari saya, mohon dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berkata saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Atiariska, rekan sejawat Bapak Iwan Kurniawan di SMP Negeri Soret 2. Saya melihat selama beliau mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak hal positif yang telah terjadi pada anak-anak kami di sekolah. Anak kami lebih disiplin, lebih bertanggung jawab karena keyakinan kelas yang telah beliau terapkan banyak membawa hal positif pada anak-anak kami. Demikianlah pendapat saya mengenai budaya positif yang telah Bapak Iwan terapkan di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.